Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Gilang. Putra putri Raudatul Atfal selalu giat belajar, rajin dan tekun agar menjadi anak yang berguna, anak yang cerdas, anak yang takwa, berguna bagi bangsa. Anak yang cerdas, anak yang takwa, berbakti pada Allah. Anak-anak, mari kita berdoa dulu ya sebelum belajarnya dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mayan fauna wazidna ilman. Amin. Ya Allah, manfaatkanlah kepadaku apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah kepadaku apa-apa yang berguna untukku, dan tambahkanlah ilmuku. Amin. Anak-anak sudah hafal kan ya? Setiap kita mau belajar harus selalu membaca doa itu ya. Sekarang kita baca hafalan mahfudotnya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Al-adibu mahbubun, anak yang baik disayangi. Akrim abaka wa ummaka, hormatilah ayah dan ibumu. Akrim ustadzaka, hormatilah gurumu. Awin ahoka mastatokta, tolonglah saudaramu semampu kamu. Akrim jaroka, hormatilah tetanggamu. Nah, Bu Gilang mau sedikit cerita ya tentang akrim jaroka. Kemarin kita sudah belajar tentang tetangga ya. Anak-anak bahkan berhitung ada berapa rumah di sebelah kanan dan kirimu, ada berapa rumah yang ada di depanmu. Nah, itu namanya tetangga. Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita semua bahwa kita harus berbuat baik kepada tetangga. Jadi, misalnya kalau kita punya makanan, boleh tetangganya dikasih ya. Atau misalnya kalau kita punya rezeki, boleh tetangganya dikasih. Jadi harus rukun dengan tetangga itu, harus saling tolong menolong. Kalau tetangga kita sedang kesusahan, ada baiknya kita tolong. Sehingga nanti ketika kita sedang susah pun, pasti tetangga kita yang akan menolong, karena mereka yang paling dekat dengan rumah kita. Ya anak-anak, makanya hubungan dengan tetangga harus selalu dijaga, harus selalu rukun. Boleh bermain bersama, boleh makan sama-sama, tapi tetap harus patuhi apa kata orang tua ya. Anak-anak, kemarin Bu Siva sama Bu Citra sudah ajak anak-anak jalan ya ke sekolah. Wah, gak sabar ya kita untuk belajar sama-sama di sekolah. Ada aula, ada ruangan kelas, ada ruangan kantor bu guru, ada lantai 3 yang di atasnya itu ada kelas juga. Terus ada ruang bermainnya, ada pantry, ada tempat wudhu, juga ada toilet. Nah anak-anak, sekolah itu tempat apa sih Bu Guru? Nah, anak-anak tahu nggak sekolah itu tempat untuk apa? Manfaatnya sekolah itu tahu nggak untuk apa? Nah, sekolah itu tempat bermain, tempat belajar, tempat berlatih, dan juga tempat untuk berteman. Dan yang paling penting, sekolah itu tempat untuk mendapatkan pahala, kan? Yang bisa dilakukan di sekolah, ya kan? Apalagi kalau kita sudah mulai masuk sekolah lagi sekolahnya. Wah, pasti akan seru sekali. Nah, karena ternyata sekolah itu
Banyak manfaatnya, satu untuk tempat belajar, tempat berlatih, tempat berteman, tempat bermain. Makanya di sekolah itu banyak alat-alat yang akan membantu kita untuk belajar, berlatih, bermain, mendapatkan pahala, dan lain sebagainya. Contohnya di sekolah itu ada alat sholat. Nah, alat sholat digunakan kita untuk berlatih sholat. Dapat pahala nggak? Pasti dapat pahala. Kemudian ada alat-alat bermain. Seperti misalnya jungkat-jungkit, perosotan, korsel, dan lain sebagainya. Itu untuk bermain. Gunanya untuk apa? Untuk melatih fisik kalian, untuk melatih badan kalian agar kuat. Tapi dengan cara yang menyenangkan, yaitu dengan cara bermain. Kemudian juga ada pensil, gunting, lem, buku. Itu semua juga untuk belajar. Belajar yang menyenangkan. Ini siapa yang tahu ini namanya benda apa? Ini juga alat sekolah. Sering dipakai untuk belajar. Tuh. Ini adalah krayon. Di sekolah juga selain ada krayon, juga ada lem. Nah, kemudian ada juga, nah ini dia, ini gunting. Gunting ini untuk melatih motorik anak-anak. Jadi gunting ini tidak boleh dipakai untuk bermain. Ini untuk belajar. Kalau alat untuk bermain kan sudah ada disediakan di sekolah. Nah, jadi gunting ini alat bermain juga. Kemudian ada yang namanya ini. Ini namanya penggaris. Ada juga yang namanya pensil, spidol. Kemudian ada yang namanya penghapus. Ya. Nah, itu semua alat-alat sekolah. Pasti semua udah pada tahu kan? Saatnya pemberian tugas. Ini tugas untuk kelompok A. Nih yang ini. Pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus memberi nama dulu di sini. Tulis namanya sendiri. Boleh dikasih contoh oleh kakak, oleh mama, oleh nenek. Tapi berusaha berlatih untuk menulis nama sendiri. Kakak sama bunda hanya memberi contoh saja ya. Anak hebat pasti bisa. Terus sudah gitu gimana, Bu? Nah, di sini sudah ada alat-alat sekolah. Ada lem, ada pensil, ada gunting, ada krayon. Di sini pun udah ada gambarnya. Yang paling atas ini gambar lem. Ini gunting, yang ini krayon, dan ini pensil. Tugas anak-anak adalah berhitung. Ada berapa pensil di gambar ini? Coba hitung sama-sama. 1, 2, ada 2. Nah, cari di sini mana yang gambar pensil. Ini bukan. Oh, bukan. Ini penghapus. Ini juga bukan. Ini bukan. Nah, ini dia gambar pensil. Karena pensilnya ada 2, maka kotak yang diwarnainya harus berapa? Harus. Nah, kerjakan ya. Tetap semangat. Selanjutnya tugas untuk kelompok B. Nih, ini dia tugasnya. Tugas untuk kelompok B. Kelompok B juga sama. Jangan lupa untuk memberi nama. Namanya ditulis sendiri supaya latihan biar tambah hebat menulis namanya. Jadi, kelompok B itu adalah harus menunjukkan jalan atau mempertemukan alat-alat tulis dengan tas, karena alat-alat tulisnya akan dimasukkan ke dalam tas. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mewarnai lingkaran yang ada suku kata pi. Nah, cari pi, huruf pi. Nah, pi itu huruf apa dan apa? Pi. Ya, cari huruf pi, kasih warna coklat. Kalau sudah selesai, boleh disimpan. Nanti pada saat Bu Guru datang ke rumah akan dinilai. Dan ingat, berusaha mengerjakan sendiri.
Boleh bertanya tapi mengerjakannya oleh sendiri. Boleh bertanya sama ayah, sama ibu, Bu, ini aku sudah betul belum? Bu, huruf pi itu yang bagaimana ya? Lalu cari huruf pi-nya, lingkaran yang ada suku kata pi-nya sendiri. Oke? Jadilah anak yang mandiri. Karena tidak selamanya kita akan ditemani. Nah, anak-anak, sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa kalian harus tetap semangat. Harus banyak makan agar badannya kuat. Apalagi sekarang sudah mau musim hujan, sudah mau perubahan cuaca. Biasanya banyak penyakit dan badan kita pun harus beradaptasi lagi. Jangan lupa harus selalu banyak vitamin C. Jangan lupa juga olahraga. Oke? Nah, karena sekarang pelajarannya sudah selesai, mari kita baca doa akhir majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.